Halo anak-anak semuanya, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali bersama aku Jeffrey dan Ci Olvi. Nanti yang bertugas juga sebentar Ci Lisa, Ci Ermin dalam ibadah sekolah Minggu pagi ini. Ya, dan Ci dan Pu sangat bersuka cita boleh berjumpa kembali, boleh bersama-sama beribadah bersama anak-anak sekolah minggu dan juga para orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah. Iya, baik anak-anak semua, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa, joy, 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 sukacita, luar biasa ya. Kita luar biasa, kita sehat kuat karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Iya. Nah anak-anak, kita akan mulaikan ibadah kita. Tentunya anak-anak sudah siap ya untuk beribadah, bersyukur kepada Tuhan pada minggu pagi ini. Ayo anak-anak, Encik undang semuanya berdiri. Kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Ya, kepada Tuhan, berterima kasih karena kasih Tuhan sudah menjaga kita sepanjang malam dan pagi ini Tuhan sudah bangunkan kita dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Ya, kita bersyukur ya. Nah, anak-anak dalam ibadah ini teman kita Viola akan membawakan memuji Tuhan dalam satu lagu ya. Yuk kita saksikan bersama. Dan kita bermuji Tuhan bersama dengan teman kita Viola. Bila kau izinkan sesuatu terjadi
Terima kasih Adik Viola yang sudah memuji Tuhan, mengisi acara dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Nah, anak-anak silakan duduk. Ya, kita akan masuk pada ucap salam dan lanjut dengan Mazmur puji-pujian. Ya, seperti biasa, Enci dulu baru anak-anak ya. Kita mulai. Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Nah, anak-anak semua, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Tentunya kita akan berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberkati, bersama-sama memberkati ibadah kita pagi ini. Dan doa pagi ini akan dipimpin oleh Enci Yermin. Baik adik-adik, sebelum kita berdoa, kunci tangan semua, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa kami alami di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu Engkau sudah menyertai memelihara kami hingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua, berkati anak-anak di rumah bersama orang tua, oma, opa, agar boleh mengikuti ibadah dengan baik, dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Enci Yermin yang sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Lanjut kita akan memuji Tuhan lagi ya. Anak-anak berdiri semua. Kita kembali memuji Tuhan. Adalah sukacita di hatiku ya. Kita bersukacita ya karena Tuhan kita sayang sama kita. Oke. Ya, kita nyanyi semua ya. Kita bersukacita karena kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak, mama, papa, adik, kakak, dan kehidupan kita semua anak-anak Tuhan ya. Iya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persiapan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita ini akan dibawakan oleh Enci Lisa. Iya, tapi sebelumnya Enci mau tanya dulu anak-anak, masih ingat cerita minggu lalu? Oh, pintar, masih ingat ya. Dan ingat juga ayat hafalan ya. Ya, dan pada pagi ini teman kita Julian akan membawakan ayat hafalan yang sudah diajarkan Enci minggu lalu ya. Oke, Adik Julian silakan membawakan satu ayat hafalan minggu yang lalu. Iya. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih
menutupi banyak sekali dosa. Terima kasih Adik Julian, pinter ya, sudah membawakan ayat hafalan sudah minggu yang lalu. Nah sekarang adik-adik siap untuk bercerita? Sudah siap untuk dengar cerita? Iya sudah siap, siap Alkitabnya ya. Dan Cik Lisa akan membawakan kita dalam cerita firman Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan-Mu di saat ini. Kami dapat memuji serta memuliakan nama-Mu. Saat ini juga ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mohon Engkau berkati kami semua, anak-anak-Mu, agar kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan menjadikannya sebagai pedoman bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, jadi ceritanya Enci di pagi hari ini berkaitan dengan cerita di minggu lalu yang dibawakan oleh Enci Anita. Jadi ceritanya bagaimana Yakub mendengar berita bahwa anaknya Yusuf masih hidup dan sekarang berada di Mesir. Ya dia senang sekali, ternyata anaknya selama ini dia pikir sudah meninggal, sudah tidak ada, ternyata masih hidup. Ya luar biasa senangnya. Dia pun tidak tidak bisa menahan puasanya, tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia ingin ketemu anaknya. Ya, jadi Bapak Yakub mulai bergegas. Dia membawa anak-anaknya, menantunya. Menantu itu anaknya punya istri, ya istri dari anak-anaknya. Dia membawa cucu-cucunya. Wow, ternyata Bapak Yakub ini sudah jadi opa atau kakek. Adik-adik di rumah juga pasti punya opa atau kakek ya. Ya, lalu dia bawa semuanya. Dia bawa ada domba, ada kambing. Ya, dia bawa semuanya, harta bendanya, dia bawa hewan ternaknya. Pergi pindah ke Mesir. Dia juga pindah ke Mesir dan ingin bertemu dengan anaknya. Ya, setelah sampai di perbatasan berakhirnya perbatasan kota Kanaan, tanah Kanaan, mereka tiba di tanah Berseba. Tanah Berseba, ya di sana Yakub mendirikan mezbah. Jadi dari batu-batu dia susun jadilah mezbah seperti di gambar sebelah ini ya. Ya, seperti di gambar sebelah ini dia menyusun batu-batu menjadi mezbah. Ya, dia juga mengingat bagaimana ayahnya Ishak membuat mezbah di tanah Berseba itu. Ya, jadi dia juga membuat mezbah sama seperti ayahnya dulu. Lalu setelah dia buat mezbah, dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa dia berdoa? Karena dia memohon pertolongan Tuhan ketika dia mau pergi ke Mesir. Dia takut, dia khawatir, tapi satu sisi dia juga senang mau ketemu anaknya. Makanya Tuhan menghibur Yakub. Di situ Tuhan menjawab doa Yakub. Tuhan bilang jangan takut, jangan sedih, tenang saja, pergi saja ke Mesir. Nanti di sana saya akan, ya Tuhan bilang, saya akan menjadikan bangsamu menjadi bangsa yang besar di sana. Keturunanmu menjadi bangsa atau keturunan yang paling besar di sana. Seperti itu ya. Dan seperti itu ketika Yakub mendengarnya, dia penuh keyakinan, dia semangat, dia yakin, dia melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Ya, setibanya mereka di Mesir, mereka tidak langsung ke tempat di mana Firaun atau Yusuf berada. Jadi kalau misalnya nih di Indonesia kan kita ada Sulawesi Tengah, ada Palu. Jadi ketika sampai di Mesir, mereka tiba di provinsi yang namanya Goshen. Jadi ketika mereka tiba di provinsi itu, ya lalu Yakub memerintah anaknya Yehuda untuk pergi ke tempat di mana Yusuf dan Firaun berada. Ya, jadi dia bilang, Yehuda pergi dulu ke tempat saudaramu Yusuf supaya dia bisa tahu kalau kita sudah berada di negeri Mesir, di tanah Mesir, gitu ya. Jadi ketika Yehuda pergi, Yusuf pun senang. Wah, ternyata keluargaku sudah ada di sini, sudah dekat dengan saya.
Lalu Yusuf pergi bertemu dengan ayahnya. Dia pergi di mana ayahnya berada gitu ya. Ketika dia lihat ayahnya Yakub, wah senang sekali lihat di sebelah sini. Aduh, mereka senang sekali, mereka berpelukan karena sudah sekian lama tidak bertemu. Pasti senang sekali. Adik-adik kalau ditinggal sebentar saja mama dan papa, pasti kalau ketemu senang sekali kan? Sudah senang, mama datang, papa pulang, seperti itu kan? Apalagi Bapak Yakub yang sudah lama sekali tidak melihat anaknya. Yusuf juga sudah lama tidak lihat papanya, pasti rindu sekali. Jadi ketika bertemu mereka berpelukan, bersukacita. Ya setelah itu Yusuf mengundang saudara-saudaranya untuk pergi ke tempat di mana Firaun berada, ke istana di Mesir. Tapi sebelum mereka pergi, ya Yusuf bilang, jangan misalnya kalau Firaun bertanya, kamu apa pekerjaannya? Seperti itu ya, kamu kerjanya apa? Jawab saja, kalau kamu itu peternak, seperti itu ya. Kamu tidak akan bisa pergi sampai ke di Mesir, di tempat yang ada Firaun dan Yusuf berada ya, karena Yusuf menjelaskan karena orang-orang Mesir tidak suka atau tidak mengizinkan adanya penggembala atau peternak hewan-hewan seperti itu. Jadi mereka hanya bisa di provinsi Goshen ini aja, Goshen ini saja ya. Jadi mereka tidak bisa sampai ke dekat istananya Firaun ya, seperti itu. Jadi ketika Yusuf sudah menjelaskan supaya saudara-saudaranya mengerti, mereka pergilah menghadap ke Firaun. Jadi Yusuf bilang, Raja Firaun, ini saudara-saudara saya, begitu ya. Dikenalkanlah saudara-saudaranya. Dan ternyata benar, Firaun bertanya, apa pekerjaanmu? Lalu saudara-saudaranya mengatakan seperti yang Yusuf sudah ajarkan tadi, ya kami peternak, kami penggembala, menggembalakan hewan-hewan. Mohon untuk berikan kami izin tinggal di Goshen, di provinsi Goshen saja, karena Goshen itu kan cocok untuk hewan-hewan ternak. Ada rumput-rumput yang hijau seperti di gambar, rumput-rumput yang hijau, ada aliran sungai seperti itu, cocoklah untuk peternakan seperti itu. Lalu Firaun pun mengizinkan saudara-saudara Yusuf untuk tinggal di provinsi Goshen. Nah, lanjut lagi setelah itu, ya Yusuf membawa ayahnya Yakub, ya Bapak Yakub, dia bawa untuk bertemu dengan siapa? Dengan Raja Firaun, ya. Dia bertemu, jadi ketika Yakub bertemu dengan Raja Firaun, Yusuf memperkenalkan, ini saya punya papa raja, ini papa saya raja, ini ayah saya, dia sudah datang. Ya, seperti itu. Ya Firaun pun menerima dengan baik. Ya, lalu Yusuf memohon kepada Yakub untuk memohon berkat kepada Tuhan bagi Firaun. Jadi didoakan lagi Raja Firaun oleh Yakub. Setelah didoakan, lalu Firaun pun mengizinkan mereka untuk tinggal di negeri Goshen. Ya adik-adik, walaupun mereka tinggal terpisah, Yusuf tinggal bersama anak istrinya di istana Firaun, dan orang tua dan saudara-saudaranya yaitu Bapak Yakub dan anak-anaknya yang lain tinggal di provinsi Goshen. Namun itu tidak jadi masalah karena mereka tidak ada jarak yang jauh sekali seperti Mesir dan Kanaan, seperti itu ya. Jadi Yusuf bisa datang sama orang tuanya, bertemu dengan ayah dan saudara-saudaranya, dengan ibunya, seperti itu. Baik adik-adik, itu ceritanya Enci. Ya, kita bisa melihat ya bagaimana karyanya Tuhan, kuasanya Tuhan dalam kehidupan Yusuf dan keluarganya. Kita lihat bagaimana Bapak Yakub ya, dia senang, tapi dia khawatir, takut pergi ke negeri yang tidak pernah dia datangi, ke Mesir, seperti itu. Apalagi mungkin dia pernah dengar kalau bangsa Mesir itu
kejam seperti itu. Tapi karena dia berdoa sama Tuhan, Tuhan menenangkan dia, Tuhan menenangkan Bapak Yakub, sehingga Bapak Yakub bisa sampai ke negeri Mesir, bisa bertemu dengan anak-anaknya, bahkan diberikan janji oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang besar. Wah, luar biasa Tuhan ya. Tuhan menghibur dan menolong setiap umatnya, setiap anak-anaknya yang datang kepada Tuhan. Begitu juga Yusuf, dia sudah sekian lama merindukan orang tua dan saudara-saudaranya. Tuhan pun mempertemukan mereka. Luar biasa kan Tuhan? Hebat dan dahsyat. Jadi apapun yang adik-adik mau, apapun yang adik-adik inginkan, minta sama Tuhan. Bukan minta, Tuhan saya minta sepeda, terus ganti sepeda. Tidak seperti itu ya. Jadi Tuhan saya ingin sepeda karena saya mau pergi sekolah misalnya. Sekarang kan sudah tidak sekolah, sudah bukan sekolah biasa ya, sudah online sekolahnya ya. Jadi cuma diam di rumah. Oh, misalnya saya mau beli, saya butuh HP Tuhan untuk sekolah online, soalnya HP-nya sudah mulai rusak. Tuhan berkati orang tua pekerjaannya supaya bisa terkumpul uangnya, seperti itu ya. Atau Tuhan berkati orang tua saya supaya sehat selalu, seperti itu. Bukan yang Tuhan saya mau sepeda, setiap mau tahu pokoknya so ada sampai sepeda sebentar. Encik kalau dengar doa begitu Encik syok. Tapi Encik percaya adik-adik tidak berdoa seperti itu ya. Kita minta sama Tuhan baik-baik. Kalau misalnya adik-adik sakit, Tuhan mohon kepada Tuhan untuk diberikan kesehatan. Tuhan berkati semua makanan, minuman, obat-obatan yang adik-adik konsumsi, adik-adik makan, supaya kiranya melalui semuanya itu ada kesembuhan yang dari Tuhan. Jadi ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan, kita juga berusaha ya, kita juga bekerja, seperti itu ya. Seperti Bapak Yakub, dia berusaha mendirikan mezbah dari batu-batu yang seperti Encik perlihatkan tadi, batu-batu. Lalu dia memohon kepada Tuhan, dia berusaha. Dia tidak hanya duduk diam berdoa terus, tapi dia juga berjalan. Akhirnya dia bisa ketemu dengan anaknya dengan penuh sukacita. Ya adik-adik, kita juga ada ayat hafalannya untuk minggu depan. Baik, ayat hafalan di minggu ini, ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Enci ulangi sekali lagi ya. Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya adik-adik, itu ayat hafalan kita untuk di minggu depan ya. Untuk misalnya adik-adik mau menghafal, jadi ditunggu videonya, dikirim sama Enci ya yang mau mengirim video untuk ayat hafalannya. Dan cerita kita di minggu ini, di pagi yang indah ini terdapat dalam Kejadian pasal 46 dan pasal 47 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Ya, adik-adik tidak hanya dengar cerita dari Enci, adik-adik juga harus baca di Alkitab ya untuk lebih jelasnya lagi supaya adik-adik lebih bisa memahami. Oke? Sekian ceritanya Enci. Sampai jumpa ketemu minggu depan. Shalom. Anak-anak sudah dengar cerita firman Tuhan ya? Wow, cerita Tuhan dari Encik Lisa ya, yang sudah disampaikan Encik Lisa. Biarlah firman Tuhan yang sudah anak-anak dan kita dengar bersama, Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, sekarang teman kita Alvaro akan membawakan satu pujian. Ya, silakan Adik Alvaro untuk membawakan satu pujian. Ruben, Simeon,
kekasih, kita sudah mendengarkan puji-pujian dari anak kekasih teman kita Alvaro, dan saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tentunya anak-anak di rumah sudah siap ya dengan uang persembahannya. Ya, sambil persembahan kita berikan, kita memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahan. Sambil kasih persembahan anak-anak, kita nyanyi ya. Persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan sekarang saatnya kita akan masuk dalam doa umum atau doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Haji Yernim. Haji Yernim, silahkan. Nah, sekarang kita akan doa syafaat. Kembali kita duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah bersama-sama. Terlebih kami sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, beri kami kekuatan Roh Kudus-Mu agar kami selalu dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau memberkati Encilisa yang sudah boleh membawakan cerita saat ini. Tuhan senantiasa menyertai, memelihara, memberkati kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua anak-anak yang berulang tahun sepanjang minggu hari ini. Bahkan hari ini mungkin ada yang berulang tahun. Tuhan kiranya menyempurnakan ungkapan syukur mereka. Teman-teman kami yang sakit, yang ada di rumah sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka dalam proses pemulihan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah kiranya Tuhan hari demi hari kami senantiasa boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua enci-enci yang sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID saat ini, kami selalu menikmati berkat sukacita yang Tuhan karuniakan. Perlindungan, penyertaan Tuhan selalu menyertai, memberkati kami semua, memberkati anak-anak di dalam pendidikan mereka, di dalam mereka mengikuti pelajaran melalui online. Tuhan selalu memberikan kesabaran sehingga mereka boleh melewati semuanya dengan penuh sukacita. Memberkati orang tua, oma opa yang selalu mendidik, mengarahkan mereka, kiranya Tuhan selalu memberikan kesabaran, dan biarlah kiranya mereka pun selalu ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat ibadah kami saat ini, kami sudah boleh memberi persembahan syukur kami. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami berikan itu boleh menjadi berkenan kepadamu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan selalu melindungi, menyertai, memberkati kami semua. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan lindungi dan berkati bangsa kami, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri. Biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberi hikmat, takut akan Tuhan. Demikian para dokter, para medis, tenaga-tenaga kesehatan, Tuhan selalu pakai mereka menjadi alat-Mu untuk menyatakan kuasa dan rencana Tuhan di tengah-tengah
pandemi COVID yang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Ini doa syukur kami, sempurnakan doa kami Tuhan, yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, kita sudah berdoa bersama-sama. Terima kasih Ci Ernin yang sudah memimpin kita di dalam doa umum, doa syafaat kita di ibadah pagi ini. Terima kasih, dan anak-anak saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi ini. Dan anak-anak semua Ci undang berdiri, kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sambil dengan gerakan ya. Iya, sama-sama kita memuji Tuhan. Yesus manis dan indah untuk anak-anak, untuk mama, papa, dan untuk kita semua. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya anak-anak, sampai sini ibadah kita pada pagi ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak, orang tua, dan memberkati kita semua. Amin. Dan sampai jumpa.